Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Armani dari Fakultas Hukum Nonrek semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rendi Arid Hayadi SHMH. Di sini saya akan merangkum sebuah buku, yaitu Asas-asas Hukum Adat dari Profesor Busar Muhammad SH. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat. Sampai sekarang, baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun UUD 1950, masih belum dibuat peraturan perundang-undangan yang memuat tentang berlakunya hukum adat. Maka tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman kolonial Belanda. Berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial Belanda dan yang masih ada pada zaman saat ini adalah pasal 131 ayat 2 sub B IS. Menurut ketentuan tersebut, maka dibagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing yang berlaku hukum adat mereka. Tetapi bila mana keperluan sosial masih memerlukannya, maka pembuat ordinasi-ordinasi dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Eropa. Hukum Eropa yang telah diubah, hukum bagi beberapa golongan bersama-sama, hukum baru. Mengenai pasal 131 ayat 2 sub BIS ini harus dikemukakan dua hal. Pertama, ketentuan tersebut adalah pasal kodifikasi, yaitu ketentuan tersebut memuat suatu tugas kepada mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi golongan hukum Indonesia asli dan hukum timur asing. Hukum bagi kedua golongan hukum tersebut hendak dikodifikasi adalah hukum adat mereka dengan diberi perubahan bila mana perlu. Tetapi hal kedua, selama redaksi pasal 131 ayat 2 sub BIS ini berlaku, redaksi ini berlaku sejak 1 Januari 1920. Antara tanggal 1 Januari 1920 dan tanggal 1 Januari 1926. Redaksi pasal 131 IS berlaku sebagai redaksi yang baru dari pasal 75 RR 1854. Selanjutnya, keadaan hukum adat pada tanggal 1 Januari 1920 adalah keadaan hukum adat menurut pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854. Mengenai hukum adat itu, antara pasal 75 redaksi lama RR 1854 dalam pasal 131 IS ada beberapa perbedaan yang penting. Yang pertama, yaitu pasal 75 redaksi lama RR 1854 ditujukan kepada hakim, sedangkan pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat undang-undang. Perbedaan kedua, pasal 75 tidak memuat kemungkinan orang Indonesia asli ditundukkan pada suatu hukum baru. Yang ketiga adalah hukum adat tidak boleh dijalankan apabila bertentangan dengan asas-asas keadilan. Ayat 3 pasal 75 redaksi lama 1854, dan apabila hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka hakim dapat menyelesaikannya menurut asas-asas hukum Eropa. Restriksi atau pembatasan atas menjalankan dan kemungkinan untuk menambah hukum adat yang tercantum dalam ayat-ayat 3 dan 6 pasal 75 redaksi RR 1854 ini tidak termuat dalam pasal 131 IS. Timbul persoalan apakah restriksi dan kemungkinan menambah tersebut masih dapat dilakukan oleh hakim sesudah tanggal 1 Januari 1920, karena nyatanya kedua wewenang hakim itu tidak termuat dalam pasal 131 IS. Di samping pasal 131 IS, maka IS membuat lagi satu ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunya hukum adat, yaitu pasal 134 ayat 2. Menurut ketentuan ini, maka dalam hal timbul perkara hukum perdata di antara orang muslim dan hukum adat mereka meminta menyelesaikannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, terkecuali jika ordonansi telah menetapkan lain. Kita mengetahui bahwa bab 7 IS yang memuat pasal 131 dan 134 tersebut hanya berlaku bagi hakim yang dahulu disebut Government Landrat, yaitu hakim yang sekarang bertindak sebagai pengadilan negeri.
Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat terdapat dalam pasal 3 IND STBL 1932 NR 80 di daerah yang diberi nama Rechtrechter Bestuur atau Direct Gebied. Untuk daerah Swapraja, daerah perundang-undangan berlakunya hukum adat tersebut terdapat dalam pasal 13 ayat 3 Jefbruchregelen 1938 IND STBL 1938 NR 529 dan dalam Lenk Contract. Peradilan adat yang disinggung dalam IND STBL 1932 NR 80 tersebut adalah peradilan adat yang ada di daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. Untuk hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama Dorpsrechter atau hakim desa dan peradilan desa dibuat pasal 3 A Rechtsrelijk Organisatie atau disingkat RO IND STBL 1847 NR 23 JO 1848 NR 47 pasal 3A dimasukkan dalam RO berdasarkan IND STBL 1935 NR 102. Akhirnya kita mengetahui bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat tahun 1951 NR 1 LN 1951 NR 9 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan dihapuskan segala pengadilan swapraja dalam negara Sumatera Timur dahulu, Kresidenan Kalimantan Barat dahulu, dan negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan agama. Jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan swapraja, segala pengadilan adat, kecuali peradilan agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari peradilan adat. Tetapi menurut pasal 1 ayat 3 LN 1951 NR 9, Dorpsrechter tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh hakim swapraja dan hakim adat yang telah dihapuskan itu diteruskan oleh pengadilan negeri. Kita mengetahui bahwa sebagai akibat revolusi sosial di Sumatera Timur pada tahun 1946, maka di daerah itu tidak ada lagi hakim swapraja. Lihatlah Undang-Undang RI tahun 1947 NR 23, daerah-daerah di mana hakim swapraja dan hakim adat itu telah dihapuskan adalah beberapa lagi: Bali, hakim swapraja tambahan LN NR 231, Sulawesi, hakim swapraja maupun hakim adat tambahan LN NR 273, Lombok, hakim adat tambahan LN NR 462, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor Leste atau hakim swapraja tambahan LN NR 603, dan Kalimantan, hakim swapraja maupun hakim adat tambahan LN NR 642. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.